Ya, kita sudah memasuki segmen terakhir dalam dialog Lansok, sianida di dalam kopi Mirna. Bu Ferial, kalau kita lihat kembali, kemarin setelah mengkonsumsi kopi itu, kemudian korban kejang-kejang begitu ya dibawa ke rumah sakit, kemudian membutuhkan waktu sekian hari untuk dilakukan otopsi. Apakah seharusnya begitu terjadi atau ada indikasi bahwa korban itu meninggal karena keracunan, langsung sudah dilakukan otopsi sehingga hasilnya lebih akurat? Betul. Karena sianida ini adalah half-life-nya itu pendek, jadi waktu paruhnya itu pendek. Jadi sebenarnya ini yang kita harapkan tuh kerjasama antara TKP-nya, olah TKP-nya kepolisian dan dokter forensiknya. Karena yang saya tahu ada informasi ya bahwa di kafe itu masih beroperasi sampai hari Minggu. Kenapa tidak di polis lain? Seperti itu. Karena di situ ada istilahnya keracunan ya. Nah, kemudian lapor polisi atau tidak ini rumah sakit atau Cafe Olivier, karena yang setahu saya informasi itu dari anak-anak saya ya, itu dari sosial media. Ada orang keracunan minum kopi seperti itu, baru kemudian kasus ini mencuat seperti itu. Nah ini kan otomatis kan mayat yang dibawa ke center-center forensik itu kan tidak ada laporan seperti apa, jam berapa dia minum, kemudian dibawa ke sini. Kalau otomatis dibuatkan oleh polisi dan diserahkan ke dokter forensik atau center-center forensik, otomatis dokter forensik yang jaga pun akan melihat kasus itu akan menyelamatkan. Apa yang akan diselamatkan? Apakah urin, darah, atau apa. Walaupun menunggu persetujuan otopsi dari keluarganya itu mungkin tidak semudah itu. Nah, kemudian dari sini dan juga minta kerjasama dengan Puslap 4 supaya karena kasus itu kan diambilnya hari Sabtu Minggu ya. Kemudian bagaimana supaya Puslap 4 itu buka 24 jam atau bagaimana? Supaya tidak menunggu hari Senin lagi seperti itu. Tapi khusus dalam kasus mengkonsumsi sianida ini yang masih terdapat di lambungnya, memang kalau dia akhirnya sekian hari, sekian waktu begitu baru dilakukan otopsi, memang hasilnya tidak seakurat. Sianida itu kan seperti tadi kan racun sistemik ya. Racun itu bekerja kalau sudah sampai darah. Jadi berapa yang diserap, kemudian berapa yang sisa di dalam lambung itu, dan seperti diketahui bahwa mayat sendiri menghasilkan sianida seperti itu. Jadi kurang akurat dibanding dengan akurasi ini menjadi penting karena nantinya akan digunakan untuk dosisnya. Berapa banyak dosis yang digunakan? Iya. Nah, untuk perhitungan dosisnya itu seperti itu akurasinya. Ya, sebaiknya memang dilakukan secara cepat gitu ya. Iya, secara cepat. Anda sendiri melihat akurasinya setelah kemudian otopsinya dilakukan beberapa hari setelah terjadi. Dan memang seperti apa? Ya, satu-satunya bukti yang ada di dalam kopi itu. Dan memang kalau itu kopi yang ada sianidanya itu diselamatkan dan disimpan, ya alhamdulillah seperti itu. Masih bisa digunakan sebagai barang buktinya. Apakah dengan kemudian seseorang mengkonsumsi obat-obatan tertentu begitu ya, atau mungkin terlebih obat sakit jantung, kalau orang sakit jantung kan setiap hari harus mengkonsumsi obat dan vitamin, kemudian obat kurus seperti yang disebutkan sebelumnya, atau zat obat-obatan tertentu begitu, itu lebih mempercepat reaksi? Barangkali itu ada reaksi kimia ya, dan ini biasanya orang toksikologi ya yang lebih kompeten menjawab. Karena reaksi kimia ada yang bisa mempercepat, ada yang memperlambat seperti itu. Dan harus diketahui dulu obat-obatnya apa yang bereaksi sinergis atau menghambat atau bagaimana. Dan biasanya orang toksikologi itu dari MIPA ya, farmasi. Karena ada yang mengatakan Mirna ini katanya sebelumnya mengkonsumsi obat diet dan lain sebagainya. Bu Ferial, semacam kesimpulan ataupun mungkin harapan lah ya terkait dengan kasus Mirna ini seperti apa? Ya, saya berharap ya agar ini banyak faktor ya. Mungkin dari media sendiri, mungkin dari regulasi sendiri, mungkin dari SOP antara kepolisian, terus kemudian dokter forensik dan TKP itu bagaimana. Ini banyak faktor yang mempengaruhi seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan kita khususnya yang tidak bisa mendeteksi atau mengetahui ciri-ciri bau segala macam dari zat-zat yang mematikan itu? Sebenarnya ada satu jalan yang kita harus mawas diri sendiri. Jangan mau disediakan kopi atau minuman apapun. Karena saya sendiri banyak menangani kasus-kasus untuk perkosaan ya. Biasanya itu udah disiapkan dan dia minum. Kemudian dia diteler dan lain-lain, kemudian diperkosa seperti itu. Jangan mau meminum yang kalau misalnya dalam kaleng ya sudah dibuka.
Jadi kalau perlu kita buka diberikan sendiri. oleh tangan kedua gitu ya. Kalau misal dari pelayannya sih mungkin ya karena kita memesan gitu ya. Oke. Ya, baik Bu Vera, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Terima kasih, Bu. Dan pemirsa, demikianlah Dialog Langsung kita hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di news@berita1.tv. Ya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Live Talk setiap hari pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Wiki Adrian. Dan saya Nancy Telestari. Terima kasih. Sampai jumpa.